Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 3 November 2025. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, bersama kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini. Bersama kita berdoa. Kami terus mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh terus dinyatakan bagi setiap kami. Sungguh kami menyadari bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Maka saat ini kami kembali ingin merenungkan sabda Tuhan, membiarkan sang sabda tadi untuk mengubah dan mengarahkan hidup kami, supaya hidup kami menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Sebuah kisah yang terjadi pada saat gempa bumi hebat. Salah satu kisahnya terjadi di Bandara Palu. Seorang bernama Antonius Budi Gunawan yang pada saat itu bertugas sebagai petugas di menara air traffic control. Bagaimana seorang Budi Gunawan yang bertugas untuk mengatur lalu lintas dari pesawat yang akan landing maupun yang akan take off dari bandara tersebut. Nah, ketika bencana ini terjadi, gempa bumi hebat gitu ya, karena menara ini cukup tinggi, maka semua orang kemudian berhamburan menyelamatkan diri untuk kemudian turun supaya dia tetap aman. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Antonius Budi Gunawan. Dia tetap berada di menara air traffic control karena dia mengingat bahwa ada satu pesawat yang akan segera landing. Di tengah kondisi yang tidak mudah, dia terus berupaya mengontak para pilot yang ada di pesawat hingga pada akhirnya pesawat itu kemudian bisa landing. Tetapi ia kemudian melompat dari menara tersebut dan pada akhirnya Antonius Budi Gunawan tidak dapat melanjutkan kehidupannya. Ia meninggal di dalam tugasnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kisah ini menjadi satu kisah yang sangat inspiratif. Bagaimana orang yang begitu setia di dalam tugasnya. Nah, kalau kita mencermati dalam kehidupan kita saat ini, tidak banyak pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidupnya. Banyaknya persoalan, banyaknya pergumulan, seringkali membuat orang kemudian melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Hingga pada akhir kehidupannya, kita menemukan banyak orang yang tidak setia di dalam kehidupannya. Nah, hal itu juga terjadi dan dialami oleh umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan seringkali tidak setia. Tetapi hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yakni lewat seorang hamba Tuhan bernama Nehemia. Di tengah akhir perjalanan pelayanannya, dia terus berdoa kepada Tuhan memohon hikmat. Satu bagian yang boleh menjadi pengingat bagi kita tertulis di dalam Nehemia pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-31 bagian yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kebaikanku. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, satu bagian yang sangat singkat ini menuliskan tentang bagaimana doa Nehemia di akhir perjalanan kehidupannya. Doa Nehemia ini bukan hanya sekedar sebuah permohonan pribadi, tetapi ini menjadi sebuah ungkapan hati dari seorang hamba Tuhan yang telah memberikan segala sesuatunya untuk pekerjaan Allah. Setelah Nehemia melewati berbagai macam tantangan dan rintangan dalam menemani, dalam menjaga kehidupan umat gitu ya, ternyata dia menemukan di akhir kesempatannya, bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang tidak setia. Namun dalam bagian ini dia terus melihat, dia terus berharap kepada Tuhan. Untuk itu Nehemia menutup kisahnya dengan satu doa yang sederhana. Ingatlah kepadaku, ya Allahku, untuk kebaikan. Dalam bagian ini Nehemia menunjukkan
Bagaimana ia mengalami kelelahan yang luar biasa di tengah segala pergumulannya. Setelah perjuangan panjang dan berbagai macam konflik, ia merindukan yang namanya damai sejahtera dari Allah. Maka dalam kata ingatlah, dalam Nehemia pasal 13 ayat 31 terkandung kerinduan akan kasih Allah yang meneguhkan, yang menopang dan memberi arti atas setiap usaha yang tampak mungkin sia-sia di mata manusia. Tetapi kerinduan untuk mengalami topangan Tuhan, itulah yang terus dapat kita saksikan di dalam kehidupan Nehemia. Maka saudara, dalam bagian ini kita bisa belajar bagaimana Nehemia tidak yang mengalami kekecewaan, tetapi ia terus menjaga iman. Dia mendoakan bangsa Israel. Dia terus berdoa pada Allah untuk biar dia mendapatkan kekuatan dan topangan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, melalui kisah ini mungkin kita dapat mengingat kembali kehidupan kita bersama Tuhan, bahwa seringkali kita seperti Nehemia, bekerja keras, melayani, berjuang sekuat tenaga, berjuang menjaga iman kita di tengah berbagai macam persoalan dan keletihan. Mungkin kita mengatakan bahwa untuk apa semua ini aku lakukan? Mungkin kita menganggap ini semua sia-sia. Tapi saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa di balik semua yang kita lakukan, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tidak ada air mata, jerih payah, ataupun kesetiaan yang luput dari perhatian Tuhan. Ketika manusia lupa, maka Tuhan terus mengingatnya. Untuk itu melalui firman ini setiap kita diingatkan untuk memiliki iman yang terus diharapkan berjuang setia sampai dengan akhir kehidupan kita. Maka mari bersama kita memperjuangkan kehidupan kita. Seberat apapun pergumulan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Ingatlah Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menguatkan setiap kita. Biarlah melalui permenungan ini setiap kita boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Untuk itu mari bersama kita kembali menutup permenungan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mau belajar dari Nehemia, bagaimana ia terus setia sampai dengan akhir pelayanannya. Meskipun di akhir pelayanannya dia harus mendapati bahwa bangsa yang dipimpinnya tetap ada dalam kondisi tidak setia. Tapi kami terus mau berjuang seperti Nehemia yang mengingat akan kasih setia Tuhan yang akan terus menopang kehidupannya. Untuk itu Tuhan, di tengah segala kelemahan kami dan ketidakberdayaan kami, mampukan kami untuk terus hidup setia sampai akhir Tuhan memanggil kami. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami dan kehidupan kami seluruhnya Tuhan, hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat berjuang sampai dengan akhir kehidupan kita. Percayalah bahwa dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memegang setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.